Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita diambil daripada Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, saya bacakan di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca daripada ayat 1 sampai 21, kita akan mengetahui bahwa peristiwa telah terjadi di antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Ya, Nikodemus sendiri datang kepada Yesus pada waktu malam. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam, dan apa yang kita dapat tahu di situ, Nikodemus ini, walaupun dia seorang ahli Taurat, orang Farisi, tapi dia mengakui Yesus sebagai guru yang telah diutus oleh Allah. Oke, seperti yang saya sudah katakan tadi itu, bahwa Nikodemus itu seorang ahli Taurat daripada kumpulan Farisi, dan bukan mudah sebenarnya, sebab ahli-ahli Taurat tidak dapat menerima Yesus. Ya, tidak dapat menerima Yesus. Malah ahli-ahli Taurat inilah sebenarnya yang menyebabkan Yesus digantung ataupun disalibkan. Ya. Nah, seperti itu. Oke, itu yang kita dapat belajar. Yang seterusnya, kita dapat belajar juga di situ bahwa Nikodemus ini sangat berani. Dia sangat berani untuk bertemu dengan Yesus. Dia tidak takut akibat yang terjadi yang akan dilakukan oleh ahli-ahli Taurat yang lain. Bayangkan itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang perlu kita bincangkan bersama untuk mendapat berkat daripada petikan itu tadi. Kalau kita lihat betul-betul di situ ada 4 perkara. 4 perkara yang menjadi berkat kepada kita melalui ayat ini. Yang pertama, ya, kasih Allah itu sendiri. Ya. Kasih Allah itu sendiri. Yesus beritahu kepada Nikodemus bahwa Allah tidak mengasihi bangsa Israel saja. Yesus telah berkata kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini. Itu suatu perumpamaan. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus itu sendiri, karena begitu besar kasih Allah akan manusia di seluruh dunia ini. Begitu. Ya. Allah Bapa tidak sekadar mengasihi bangsa Israel, tetapi juga mengasihi semua bangsa, semua manusia, ciptaannya sendiri. Ya, itu yang pertama kita nampak di situ. Ya.
Kasih Allah melintasi bangsa. Kasih Allah itu sendiri melintasi benua. Ya, kasih Allah itu sangat luar biasa, sangat luas. Itu yang kita dapat belajar. Kemudian yang keduanya, pelajaran yang kita dapat di situ ialah Yesus sebagai satu karunia, ya, satu karunia daripada Allah itu sendiri kepada manusia. Dia merupakan suatu pemberian yang luar biasa, yang sangat besar daripada Allah itu sendiri. Yahweh kita itu sendiri. Ya. Bayangkan, Allah mengaruniakan Yesus kepada kita sebagai guru. Itu satu. Yang keduanya, Allah mengaruniakan Yesus kepada kita sebagai tempat memperolehi kebenaran tentang Allah. Ya. Kemudian yang ketiganya, Yesus itu adalah tempat mendapat hidup kekal. Allah mengaruniakan Yesus kepada kita supaya kita mendapat hidup yang kekal melalui Yesus. Ya. Kemudian yang kelimanya di situ, iman adalah suatu syarat. Ya. Syarat untuk dapatkan hidup kekal itu. Apakah iman itu? Kepercayaan kita sebenarnya. Ya. Keyakinan kita dan ketaatan kita kepada Yesus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, Yesus itu merupakan hadiah bagi orang yang percaya kepada Yesus itu sendiri. Ya. Allah telah memberikan kita hadiah yang sangat luar biasa, yaitu Yesus. Ya. Percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapat kehidupan kekal. Ya. Perkataan percaya itu dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya itu sebenarnya pistuo. Pistuo itu ada 3 perkara penting. Kalau kita tengok betul-betul daripada bahasa aslinya itu. Satu, keyakinan yang sungguh-sungguh. Ya. Keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah dan penyelamat manusia. Ada setengah manusia memikirkan bahwa anak itu adalah hasil daripada persetubuhan. Ya. Sama ada di antara binatang dengan binatang ataupun manusia dengan manusia. Mereka menganggap bahwa anak itu harus lahir daripada hasil persetubuhan. Tapi sebenarnya tidak. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang yang ambil anak angkat dan dia jadikan anak kandungnya sendiri. Seperti itu. Tapi anak yang dimaksudkan di situ adalah sesuatu yang betul-betul di bawah jagaannya, di bawah kuasanya, ya, dan yang sangat berkenan kepadanya. Kalau engkau mengasihi anakmu, engkau berkenan kepada dia, dan kita dapat rasakan, ya, kita dapat rasakan bagaimana
kasih seorang bapa kepada anaknya. Nah, itu. Kemudian percaya itu juga, yaitu pistowo itu, ya, adalah suatu persekutuan kepada Kristus dan ketaatan kepadanya. Ya. Persekutuan, percaya itu bukan sekadar oke, kau lapaskan perkataan percaya dan sudah cukup. Tidak. Tapi merupakan suatu ketaatan di dalam persekutuan. Kita boleh lihat itu di dalam Yohanes pasal 15, ya, pasal 15 ayat 4 ataupun Yohanes pasal 14 ayat 21. Nah, di situ. Ya. Kemudian yang ketiganya, keyakinan tanpa ragu-ragu kepada Yesus sebagai penuntun kepada kehidupan kekal, ya, bersama Allah Bapa di surga. Penuntun kepada kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Ya, Yesus itu anak Allah yang maha tinggi itu. Nah, begitu. Kemudian yang keempatnya, ya, poin yang keempat, pelajaran yang keempat yang kita dapat situ. Ya. Daripada petikan ini kita dapat melihat suatu jaminan keselamatan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita boleh lihat di dalam dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sendiri, dalam pembacaan kita sebentar tadi. Kalau kita hidup kudus seperti Yesus, ya, saudaraku. Kalau kita hidup kudus seperti Yesus, maka apa yang akan terjadi? Segala sesuatu di dalam kehidupan kita berkenan kepada Allah Bapa di surga. Dan kita layak memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Yesus sendiri sudah mengatakan, Bapakmu yang di surga. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itulah, saudaraku. Kemudian yang seterusnya juga, kalau kita percaya betul-betul, sungguh-sungguh, ya, keyakinan kita itu tidak dikuasai oleh perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Kepercayaan kita itu tidak dikuasai oleh perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya kehidupan kita itu seturut dengan kehendak Allah Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan merendahkan diri dan kita membiarkan kita secara jujur, ya, meminta kepada Yahweh itu sendiri, kepada Yesus sendiri juga, supaya Roh Kudus itu akan membimbing kehidupan kita, cara berpikir kita, akal budi kita itu, supaya hidup kita kudus seperti Yesus. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan, menurut kehendak firman Tuhan itu sendiri. Itu, saudaraku. Jadi sebagai penutup, hanya di dalam Yesus saja. Hanya di dalam Yesus saja kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga dan menikmati hidup kekal itu. Hanya di dalam Yesus. Jadi jadilah murid Kristus. Jadilah murid Yesus. Dan ubahlah hidup kita. Ya. Kita ubah hidup kita melalui firman Allah itu sendiri. Melalui bimbingan Roh Kudus. Supaya hidup ini
terus berkenan di hadapan Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.